Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai bekal kita yang tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan yang keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Olah pengucunan apa tu dulu jolo mana mengenai Tuhanmu. Hapus adu di batang dua sonna hamu cunan lubis yang gugumunang. Ibana parolona pengucunan ilaus ibana do apain hapatiana asa tartau kamu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau membuat judul renungan hari ini adalah bertahan dan setia dalam pencobaan. Pasti kita setiap manusia pernah mengalami pencobaan dan banyak juga penderitaan. Tapi salah satu yang menarik sekali yang dikatakan dalam nats ini bahwa Paulus juga mengakui pencobaan itu adalah Allah sendiri yang mengizinkan itu akan terjadi. Tapi bukan berarti bahwa pencobaan itu datang atau Tuhan yang membuatnya, bukan. Namun Paulus mengingatkan bahwa pencobaan yang datang adalah pencobaan yang biasa. Artinya yang masih bisa dilalui, yang bisa dihadapi. Kenapa? Karena pencobaan itu tidak pernah melebihi kekuatan kita. Dahulu bisa gugutan. Alangnya membiar ibu di batagwi. Luar biasa Paulus menyatakan Tuhan tahu akan kekuatan kita dan mengukur iman kita dan mengukur apa kekuatan kita terhadap segala tantangan-tantangan tersebut. Maka jangan pernah mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan pikiran, mengandalkan uang, mengandalkan apalagi namanya mengandalkan keluarga, mengandalkan dari diri kita sendiri. Itu akan mengecewakan kita semuanya. Karena itu saudara-saudaraku, salah satu yang kita katakan hari ini adalah putuskan dalam dirimu bahwa kita sebagai pengikut Kristus melihat pencobaan itu tidak pernah melebihi daripada kekuatan kita. Yang kedua, Paulus mau mengingatkan kita juga sekaligus supaya kita akan kuat dan semangat untuk melawan segala cobaan itu, termasuk serangan-serangan daripada iblis. Karena iblis itu datang, maka dikatakan di dalam Rom 8 ayat 37, tetapi di dalam semua itu kita lihat dari setiap pencobaan itu adalah kita tahu dia akan membawa kita segala kekuatan dan memungkinkan kita. Oleh karena itu, ingatlah Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya kekuatan kita. Kita semua tahu bahwa pencobaan itu datang dari keinginan dan bukan dari Tuhan. Termasuk ketika kita hidup dalam langkah kita, tentu kita banyak menghadapi segala cobaan-cobaan. Ingatlah, tidak ada hidup tanpa pencobaan. Pencobaan itu terus datang setiap detik kita melangkah. Karena itu jika tidak hati-hati kita hancur. Kita bisa menjadi hantaman. Maka firman Tuhan hari ini, andalkanlah Tuhan. Firman Tuhan hari ini adalah jangan melangkah tanpa Tuhan. Tapi biarlah Tuhan yang bersama-sama memberikan kekuatan kepada kita melawan segala pencobaan, memenangkan segala perkara. Berpeganglah kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman hari ini yang mengingatkan kami agar kami dapat mengalahkan segala pencobaan. Amin.